Baik, pertama-pertama mohon izin, ya mungkin sudah kenal ya, saya Asma dan Emil ini bukan untuk mewawancara, kapasitasnya bukan mencari kami. Kita lagi pengen mengetahui lebih dalam lah, ada beberapa hal yang kita mendalam dan ada poin-poin yang barangkali nanti juga kita akan coba tanya Melmi. Namun sebelum itu alangkah bagusnya Om Helmi menceritakan dulu nih kegiatan Om Helmi apa, kemudian sehariannya ya, kemudian kira-kira hobinya kemana, dan passionnya itu kemana sih Om Helmi ini. Silakan Om. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sehat semua. Pertama-tama terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk hari ini interview calon ketua kita Semansa 95. Saya pada dasarnya sebenarnya pribadi sudah senang dengan yang sekarang ada. Cuman mungkin ada sedikit yang masih harus kita lebih sedikit. Untuk pertanyaan yang seperti tadi, ya saya selama ini kalau dari keseharian dalam segi pekerjaan ya mengelola perusahaan sendiri, perusahaan keluarga juga, ada di bidang usaha transportasi, ada di usaha. Suaranya hilang Om. Halo. Ya. Hilang. Ya. Oke. Ya, selama ini saya ulangi kembali, selama ini ada kegiatan itu kita ada kelola usaha keluarga transportasi perkapalan, sama saya juga ada usaha sendiri, perusahaan sendiri di kontraktor energi kelistrikan, terutama di energi baru terbarukan. Selama itu saya kerjakan saya jalani sudah hampir kurang lebih 20 tahunan. 20 tahunan saya jalani itu sana kemari, ke Papua, kemana-mana. Nah, intinya pekerjaan saya seperti itu. Sementara ini saya agak sedikit off-kan dulu. Saya agak sedikit off-kan yang terlalu intens karena lagi konsentrasi sama orang tua di pengobatan orang tua di Makassar. Makanya saya agak sedikit lebih banyak waktu di Makassar sekarang ini. Nah, kalau hobi ya traveling hobi, makan hobi, ketemu ya pengajian ya itu sudah hampir dibilang rutin ya. Kita di jamaah itu hampir bisa dibilang itu kegiatan rutin sekali juga. Oke. Saya organisasi selama ini ya beberapa tahun juga di AKLI, tapi selama saya di Batam, setelah itu saya mundur. Waktu pandemi masuk, saya mundur. Sempat jadi ketua les Bumel untuk Kepri, tapi saya juga 4 bulan mundur karena biasa terlalu banyak kepala di dalam situ, jadi daripada dan semuanya itu bos-bos semua, jadi saya rasa saya terlalu junior untuk itu. Saya sempat ditunjuk dari ada kebetulan ketua nasionalnya itu juga orang Makassar. Jadi dia minta saya pegang Kepri. Tapi saya nggak masukkan di situ karena saya pikir sudah itu semacam organisasi masyarakat kelistrikan Indonesia. Jadi yang bikin di Kepri berafiliasi dengan Kementerian ESDM. Tapi akhirnya saya kurang lebih 4 bulan ini, 3 bulan saya keluar. Ya, baik. Rutin. Sekarang kita di Robito Alawiyin. Di organisasi Robito Alawiyin itu organisasi naungan semua, saya bukan semua orang yang masuk dalam zuriat Rasulullah. Nah, kalau di saya suaranya agak hilang di suara. Kalau di saya nggak tahu kalau agak masih hilang. Bagus Ji, kalau saya agak lumayan Ji kedengaran. Mic tak ya? Ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang masih intens saya di organisasi itu ya Robito Alawiyin. Robito Alawiyin itu semacam organisasi, itu naungan seluruh orang yang masuk dalam zuriat Rasulullah
Surya Rasulullah itu keturunan dari Hasan dan Husain. Hmm. Itu ada itu semacam istilahnya. Dan Om Helmi sebagai apa di situ? Saya anggota Ji. Saya nggak mau. Anggota. Saya nggak Ada anggota di bawahnya, maksudnya ada apa? Saya nggak mau banyak anggota dalam situ. Cuman Oke. di Robito itu kita biasanya berbagi tugas. Tidak ada punya sesuatu yang kamu khusus ini enggak. Kita cuman misalkan saya belajar di Makassar, ada satu orang misalkan yang kita tahu ini Sayyid gitu ya. Ini agak susah. Kita coba lihat, kita bantu, kita sampaikan ke pusat ini dia seperti ini kehidupannya. Dia meninggal, dia wafat, kita bantu. Oke. Jadi semacam mana ya, ini juga kegiatan sosial yang kita mau tanyakan. Nextnya adalah kegiatan sosial apa yang Om Helmi lakukan selama ini. Jadi apakah itu memang jadi rutin atau itu accidental aja kegiatan? Dan bisa diceritakan kira-kira gimana kegiatan sosial? Kalau soal rutin dibilang setiap hari kan juga tidak harus saya harus itu, tapi semua kawan-kawan itu tetap yang di Robito itu tetap jalan. Itu masih tetap saya jalanin itu. Itu Robito itu semacam dia organisasi sosial, lebih banyak ke sosialnya. Cuman sekarang ini sama orang-orang di pusat itu mulai ditarik-tarik karena itu dibilang semacam Tapi Helmi. Halo, Ya namanya enggak mendengar. Enggak kedengaran juga. Coba beda. Halo? Ada suara kayaknya volume terlalu besar mungkin. Touring di belakang, mendenging di belakang. Nah, itu Mas itu. Halo? Nah, gini nggak ada, storingnya hilang nih. Oke. Ini udah ya? Ya, gini better nih. Pegang mic tak supaya enggak. Ya, ini saya gini nih ya. Oke, siap. Ya, jadi saya ulangi lagi sedikit. Jadi yang sekarang organisasi Robito itu lebih banyak di dalam kegiatan sosialnya dibanding, walaupun ada unsur politiknya itu pun ditarik-tarik sama orang pusat, sama kayak kemarin ketemu Kapolri, tapi itu ditarik-tarik. Karena memang kita lebih banyak sosialnya dibanding. Nah, kalau mau ditanya saya punya visi untuk Kasmansa 95, saya lebih condong ingin menyatukan, ya, makanya sampai saya bilang together we can, together stronger, friend till Jannah. Itu yang paling penting buat saya. Kita jangan putus silaturahminya. Kita sama-sama teman, seangkatan, tidak boleh saling memilih. Oh, ini anak bio, ini anak FIS, ini anak SOS. Saya lebih banyak dekat ke bio deh, karena saya anak bio. Saya lebih saya lebih punya teman lebih banyak anak FIS, saya lebih dekat sama anak FIS. Kita tarik loh sama-sama. Lebih banyak komunikasinya. Saya terus terang ada sedikit kritik sedikit, saran lah kalau boleh dengan yang sekarang. Saya perhatiin ya, banyak kegiatan yang kita buat, mungkin saya yang ketinggalan, mohon dibenerin atau enggak, komunikasinya kurang. Jadi hanya selentingan anak-anak yang mengambil keputusan atau ikut mengambil keputusan, yang lain mau mengikut. Pada inti dasarnya saya tuh kepengennya kalau bisa semuanya ikut gitu. Lu maunya apa sih? Kalian maunya apa? Mau seperti ini, mau seperti ini. Contoh lah kayak tenas ya. Contoh kayak tenas. Oke, lanjut Om. Tadi saya nanya terkait program real ya, detail terkait apa-apa yang mau dilakukan. Satu, saya mungkin sinergitas antar sesama. Halo? Ya. Sinergitas antar sesama anggota satu perlu. Yang kedua, kegiatan sosialnya mungkin lebih intens dan lebih spesifik. Sinergitas antar sesama alumni itu maksudnya semua khususnya umumnya ya, kalau kita bisa menggait saling sinergi juga dengan ICAT alumni Semansa yang lain. Ya. Bentuknya kira-kira apa Om realnya, kegiatannya?
Ya kalau kegiatannya paling real mungkin eh, mungkin setiap bulan kita bisa adakan setiap pertemuan evaluasi kondisi evaluasi informasi tentang teman-teman, mungkin bisa saling berbagi kegiatan yang ada, apakah teman-teman yang lain juga bisa berbagi kegiatannya ya kepada teman-teman yang lain. Ya kan saya lihat kan banyak teman-teman yang kerja di pemerintahan, kerja di swasta juga mungkin bisa berbagi ya. Apalagi setelah habis Covid kayak begini kan banyak juga teman-teman yang terpukul segi ekonominya. Yang paling real, yang paling dekat ya, saya pengennya itu kita berkumpul semua, kita coba lihat teman-teman yang bisa membantu, apakah kita bisa bantu dari segi pekerjaan atau apa, atau yang kepada teman-teman yang kemarin mungkin kena dampak Covid, kita bisa bantu dia untuk bisa menaikkan jalankan lagi kehidupan ekonominya. Yang itu yang paling dekat yang pengen saya bisa ini. Itu kan bisa dibilang jadi kegiatan sosial juga. Selain kita ketemu kongko, mungkin ketemu ngobrol-ngobrol ya, mungkin itu yang paling bisa cepat yang kita jalankan. Saling membantu lah, melihat teman-teman karena yang hidupnya wira swasta, yang punya UKM, mungkin kita bisa bantu dari situ. Kita lihat dia punya teman-teman yang bisa membantu ya, kita sinergiin yuk, kita sama-sama yuk, kita lihat gitu loh ya, mungkin seperti itu. Saya belum bisa banyak yang saya inikan sekarang, karena ya seperti yang Asma bilang, saya selama ini kan juga baru kelihatan sekarang nih, dan baru intens berapa bulan terakhir ini aja ngelihat. Nah, saya cuma pengen lihat ada perubahannya di situ, karena saya juga tidak tahu ya, apakah selama ini teman-teman mungkin sudah banyak juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, mereka saling membantu sama teman yang lain, seperti kayak yang sekarang lagi saya lakukan ini. Oke. Satu, sosial dulu, yang bisa kita bantu di lingkungan kawan-kawan kita, alumni, sama guru kita. Banyak loh yang sakit lah, yang ini itu kita bisa ini. Yang kedua, kita buatkan satu kegiatan yang bisa bermanfaat buat kawan-kawan di alumni. Misalkan contoh kita bikin bazar atau pameran atau apa ya gitu ya, di mana kayak di mall atau apa. Jadi mereka bisa buka bazar, bisa buka lapak di situ, bisa jualan di situ, mereka bisa dapat penghasilan, kita fasilitasi tempatnya, mereka bisa dapat itu gitu ya kan, bisa dapat jualan itu ya. Kalaupun nanti mau bagi hasil dengan kita, ayo yuk bagi hasil, seperti itu. Saya lebih banyak sih ke pemberdayaan, Om Emil. Ya, saya lebih banyak ke pemberdayaan anggota sama guru-guru kita gitu. Tidak harus selalu juga ya kegiatan sosial di luar itu tetap kita jalanin ya, bantu orang susah apa segala macam, itu tetap kita jalanin. Dan pengelolaan khusus untuk pengelolaan itu ya ditambah dan pertemuan-pertemuan yang bisa kita lakukan gitu loh. Yang bisa kita lakukan mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita bisa buat gitu. Dan kalau yang jauh ya mungkin yang tempatnya jauh ya mungkin kita bisa undang 6 bulan sekali. Ya mungkin kita siapkan tempat, misalkan kalau mereka datang kita siapkan tempat. Ya kayak gitulah, kayak lebaran ya. Kalau yang mau datang kita siapkan tempat atau apa untuk berapa hari. Ya tidak semua kan, tidak harus semua. Yang kita rasa tidak mampu tapi dia jauh. Banyak kegiatan-kegiatan bersifat sosial yang tentunya menurut saya ini butuh pendanaan. Selama ini di 95 dana kita bersumber dari iuran wajib dan sumbangan sukarela atau donatur. Sumbangan wajib tidak berjalan dengan baik, masih banyak
banyak yang lupa lah, bukan nggak mau bayar tapi lupa. Jadi tumpuan yang paling banyak dari donatur. Nah, saya mau nanya Om Helmi ke depan, kalau misalnya Anda terpilih, bagaimana visi Anda terkait pendanaan organisasi ini ke depan? Oke. Dengan kondisi yang saya sudah sebutkan tadi. Oke. Satu, masalah yang jadi donatur, masalah soal donatur itu tergantung pribadi masing-masing yang memilih ya. Siap. Alhamdulillah kedepannya masih mau jalan juga gitu. Alhamdulillah kedepannya masih mau jalan juga. Makanya kenapa masalah iuran memang memang kayaknya memang harus lebih giat lagi. Itu yang harus dirapatkan betul benar gitu loh. Harus dirapatkan benar-benar. Kita kan tidak mungkin keras ke orang kan yang memilih. Kita tidak mungkin keras ke orang untuk masalah iuran itu, tetapi mungkin bisa diberikan satu himbauan yang khusus ke alumni, kalau iurannya ini untuk ini loh. Kalau kalian ini iurannya ini bukan untuk apa-apa ini, tapi ini untuk ini. Jadi keterbukaan juga dalam pengelolaan iuran, keuangannya alumni, keuangannya organisasi harus lebih baik lagi. Sudah baik, mungkin harus lebih baik lagi. Nah, mungkin saya juga kepengennya kita punya keanggotaan ini dibikin jadi bentuk dari semacam kayak, kalau seandainya bisa ya, kalaupun teman-teman setuju, saya tuh punya satu mimpi pengen dibikin jadi semacam bentuk yayasan gitu loh. Jadi mungkin kalau dari bentuk seperti itu kita kegiatan sosialnya jauh lebih bagus. Kita mungkin bisa masuk juga pintunya ke pemerintah daerah juga bisa bantu. Jadi iurannya anggota itu juga tidak terlalu banyak terganggu. Dan mungkin juga kalaupun tetap ada donatur untuk alumni, jadi mungkin bisa lebih terbagi rata, lebih terbagi adil, bisa pengelolaannya. Karena saya sih ngelihatnya seperti itu, mungkin pengelolaannya harus dibikin lebih terbuka lagi, lebih bagus lagi. Mungkin rekeningnya pun, pengelolaan rekeningnya pun kalau memang bisa dibikinkan khusus untuk rekeningnya IKA, ya kita buatkan. Saya rasa mungkin bisa lah. Nanti kalau misalkan jadi tidak menumpuk ke atas nama satu orang untuk menghindari hal-hal suujon orang, karena kan pengelolaan kayak gitu kan keuangan ini kan titik lemahnya orang untuk diserang. Jadi saya lebih pengennya itu aja, kalau masalah keuangan yang pengelolaan keuangannya, iurannya, ya memang harus lebih banyak dihimbau dan lebih banyak dijelaskan. Ini saya terus terang loh, sampai sekarang saya itu tidak tahu iuran wajibnya kita itu anggota berapa sih? Ya, 10.000 per bulan. Nah, makanya kan, saya nggak tahu loh. Kalau dengan 10.000 pun tidak ada yang mau bayar, kan itu terlalu kan. Iya, gitu. That's it, bro. Itu kan terlalu. Saya malah bilangin, lo nggak mau lagi saya 10.000. Nah, kalau ketua saya nggak mau lagi 10.000, nggak mau. Saya mau bikinin rekening di bank, ini lo rekening IKAS Mansa, lo transfer ke situ, gue nggak mau 10.000. Lo kalau lo nggak ngasih, kalau kalian nggak ngasih, kamu nggak ngasih iurannya, nanti kalau ada acara kamu nggak diundang. Okay. Kamu tetap alumni, kita nggak coret dari daftar alumni. Ada acara kamu nggak diundang. Jadinya based on partisipasi berarti ya Om Helmi ya? Iya, jadi pengelolaannya ya kayak gitu. Om Helmi bilang ini 10.000, saya kaget, terus saya kaget. Yeah. Saya udah berapa tahun nggak bayar? Saya alumni, saya berapa tahun nggak bayar ya? Ya udah bayar dong gitu. Atau maksudnya jangan 10.000 lah. Oke, yuk kita sepakat yuk berapa? 50, 25.000, 50.000, ya kan? Nggak terlalu berat lah, kalau 25.000 juga sebulan mungkin berapa sih itu iuran 10.000 sebulan namanya. Saya nggak tahu. Iya. 10.000 sebulan. 10.000 sebulan. Iya, bayar itu langsung setahun. Jadi setahun langsung. Lah iya kan sama kan. Jadi kayak gitu. Bayar langsung setahun. 300.000. Ya kan pengelolaannya jelas, kita
kayak beras kemarin untuk anak yatim, buka puasa bersama. Ya, tapi kalau bisa lebih dibuka Oke, oke. supaya hindarin seujamnya pemikirannya orang yang nggak enak untuk dalam pengelolaannya Ya, keuangannya. Ika, itu aja sih. boleh saya nambah. Donatur tetap harus jalan. Saya sebagai, kalaupun saya jadi ketua, saya juga harus bisa jalan lah, cari donatur yang lain untuk terutama untuk kalau ada kegiatan sosial ya. Insya Allah sih banyak yang bisa bantu. Baik. Kalau untuk kegiatan sosial, tapi kalau untuk kegiatan pribadinya Ika, alumni, ya kita andalkanlah dari iurannya kawan-kawan, ataupun ada yang mau juga jadi donatur khusus untuk acara, ya boleh lah gitu. Ayo. Izin di waktu yang terbatas ini saya mau nanya lagi terkait kalau Anda terpilih nanti Om Helmi, kira-kira bagaimana Anda membentuk suatu kepengurusan? Karena anggota kita yang jumlahnya 489 ini itu terdiri dari berbagai macam tipe, berbagai macam ruler lah, dari suku, agama, kebangsaan, dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Anda menyikapinya dan kira-kira tipikal kepengurusan Anda nanti akan seperti apa? Silakan. Saya itu banyak belajar soal kepemimpinan dengan sifatnya Rasulullah. Jadi kita lebih banyak mendengarkan anggota. Kalau susunan kepengurusan apa segala macam, saya mau ngajakin semua ikutan. Anak sos ikut yuk, anak fisika ikut, anak bio ikut, supaya tahu tidak lebih banyak anak bionya, tidak lebih banyak anak fisikanya, tidak lebih banyak anak sosnya. Satu, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan minta teman-teman yang punya power, yang saya lihat, you have power, you have communication with government good, bagus. Saya mau ajak mereka, yuk kalian jadi penasehat dan pembina dan pelindungnya organisasi ini. Tugasnya penasehat, pelindung, dan pembina organisasi ini, dia lebih banyak lebih banyak kasih masukan juga gitu. Jadi tidak diam. Mungkin ketua bisa agak sedikit susah komunikasi dengan anggota atau yang lain, ya lebih banyakkan juga komunikasi dengan pembina, ketua harian, terus penasehat dan itu. Jadi biar enak. Jadi tidak cuma satu orang yang harus sibuk setiap hari, ini seperti ini, ada ini. Apakah ini sudah didiskusikan apa belum? Sudah didiskusikan karena untuk apa ada penasehat nantinya, pembina nantinya, kalau tidak bisa kita berdayakan juga. Seperti itu saya, Om Irwan. Saya lebih banyak akan mengajak semua elemen alumni untuk masuk jadi dalam kepengurusan. Baik, saya Om Emil. terakhir saya ingin di waktu yang sempit juga ini, satu yaitu tentang komitmen ya, karena kan nggak tahu kalau sekarang Bang Helmi kan masih di Makassar nih, nggak tahu ke depannya. Nah, komitmennya ini gimana nih kalau Bang Helmi berada di luar, saya di Jakarta atau kata di Buku Batam katanya. Nah, gimana? Apakah cara model apa yang mungkin Helmi tawarkan atau strategi apa yang mau apakan? Biar kepengurusan ini kan kalau 3 tahun itu gimana tuh? Kami pengen tahu aja. Oh iya, saya kan juga masih bilang ini masih belum menjadi satu kemungkinan yang pasti akan kembali lagi ke sana, karena saya juga akan melihat kondisi orang tua. Kalau saya juga ada satu kegiatan yang di Kendari yang lagi saya urus. Kalau itu juga jalan, saya mungkin akan lebih banyak, mungkin bisa setahun 2 tahun mungkin akan di Makassar, bahkan mungkin bisa lebih lama lagi gitu. Tapi kalau soal komitmen
apakah saya di Makassar atau saya di luar. Paling intinya sih komunikasi yang paling penting, Ustaz. Satu, Siap. saya juga harus bisa bisa luangkan waktu untuk bisa selalu ketemu sama teman-teman. Kan tidak harus setiap bulan toh, tidak harus setiap minggu, tidak harus juga kan artian juga teman-teman juga semuanya kan ada waktu ya, paling enggak bikin pertemuan sekarang ada fasilitas Zoom meeting, kita gunakan teknologi lah, teknologi kita manfaatkan. Ada Zoom meeting, kita undang, yuk kumpul-kumpul walaupun cuma hanya di Zoom meeting yang jauh-jauh. Ya. Yang dekat, Okay. yang mungkin dalam satu kota bisa kumpul dalam satu kota, silakan. Sembari kita Zoom meeting juga di situ jadi bisa tahu. Silakan loh, silakan intinya. Yang penting kita tidak saling memberatkan kawan-kawan yang lain, apalagi mengganggu kegiatannya mereka, karena mereka di alumni. Oke. Komunikasinya paling penting komunikasi. Teknologi sekarang sudah canggih, kita bisa lebih gunakan itu. Kayak gitu, Ustaz. Siap, baik. Kalau komunikasinya juga tidak jalan, gimana caranya mau ketemu? Caranya bisa jalan. Itu kan paling inti, itu awal dulu yang kita bangun. Ya kan, Ustaz? Ya kayak begini. Berarti saya udah bisa conclusion ini bahwa Om Helmi ini siap ya menjadi dicalonkan jadi ketua IKAS Masa 95 ya, insya Allah ya. Insya Allah dengan doa semua, doa kawan-kawan. Saya tidak bisa kalau tidak didukung sama kawan-kawan semua. Saya nggak sanggup saya. Oke. Irwan, Om Emil, Pai, Fadli, semua lah, semua Adnan, Amang, semua kalau tidak ada, nggak bisa saya. Oke. Saya lihat ini kawan-kawan semua ini yang punya misi, punya visi yang bagus semua. Ini harus disatuin, satuin. Ayo, supaya kita bisa jadi seperti IKAS Mansa yang lain. Bagaimana kuatnya mereka di daerahnya, di luar daerah. Wah, salut saya. Salut. Oke. Saya udah cukup. Tante Asma. Satu lagi mungkin. Om Helmi sekarang sedang ikut kontestasi pemilihan ketua. Menurut Anda, Om Helmi, apa sih kekuatan dan kelemahan Anda yang bisa mendukung atau melemahkan Anda dalam pemilihan ini, Om? Nggak ada. Nggak ada. Kekuatan juga nggak ada? Apa? Kekuatan saya ya doa, dukungan teman-teman, kebersamaan, udah. Kepercayaan teman-teman itu aja kekuatan saya. Teman percaya, insya Allah saya jalani penuh hati, dengan niat yang ikhlas, saya jalani berkat pertolongan Allah dan Rasulnya dan teman-teman, insya Allah saya jalan. Insya Allah akan bisa saya jalani. Nah, kalau tidak itu juga, itu kekuatan saya di situ. Kelemahan saya ya saya ini orangnya gampang iba sama orang, itu aja. Itu aja. Dianggap kelemahan itu berarti ya? Saya gampang iba sama orang, saya itu paling nggak bisa ngelihat temen sedikit, aduh ya Allah, saya nggak bisa bantu, gimana ya saya harus bisa bantu. Gitu. Iya. Oke, sip. Pesan saya terakhir cuma satu, nanti bisa di-share ke teman-teman, together we strong, together we can, friend till Jannah. Itu aja udah. Masya Allah. Oke.